Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebuah bola cahaya putih samar melayang keluar dari hutan. Isinya sebuah longboat yang membentang lebih dari 60 meter. Perahu itu dibagi menjadi dua lantai dan perahu itu diukir dengan desain awan sederhana. Karakter jimat emas dan perak juga melayang dari permukaannya, menghasilkan aura yang tidak biasa. Perahu batu giok itu bergetar. Tiba-tiba, karakter jimat perak dan emas meledak, berubah menjadi awan putih yang melilit perahu. Seluruh perahu tampak seperti awan putih biasa-biasa saja. Awan besar itu segera berputar di udara dan meluncur pergi. Meskipun awan itu tampak terbang dengan lembut di udara, ia bergerak dengan kecepatan ekstrim, menembus 300 meter dalam sekejap. Kecepatannya sebanding dengan kultivator transformasi dewa biasa. Saat Xiao Hong berdiri di atas perahu, dia melihat sekeliling dan memuji, "Tidak buruk." Meskipun perahu roh yang cocok untuk perjalanan tidak dapat dianggap langka, yang cepat ini adalah barang kelas atas. Seperti yang diharapkan dari klan Long, pemilik rumah lelang manusia. Long Dong dengan sopan berkata, "Hehe, Peri Xiao terlalu memujiku. Klanmu adalah salah satu dari 7 klan iblis besar. Anda pasti pernah melihat setiap jenis harta karun. Kecepatan spirit cloud boat saya tidak bisa lebih dari yang bisa diterima di mata Anda. Namun, kapal tersebut memang memiliki ruang yang cukup luas. Setidaknya ada selusin kamar. Selain satu orang yang perlu berjaga-jaga di luar, semua orang bisa beristirahat di kamar. Jika berjalan lancar, kami akan tiba dalam setengah tahun. Dengan beberapa kultivasi, itu akan berlalu dengan cepat." Xiao Hong mengangguk, "Itu bagus. Kami akan bergiliran 10 hari menjaga sementara yang lain dapat melakukan apa yang mereka inginkan di atas kapal. Setiap orang harus memilih kamar mereka terlebih dahulu. Yang lain tidak keberatan dan menemukan kamar yang memuaskan di atas kapal. Karena itu adalah tempat mereka untuk beristirahat dan bermeditasi, mereka meletakkan batasan lain di ruangan itu untuk melindungi mereka dari pengintaian." Kemudian setelah diskusi singkat, rotasi jam tangan diputuskan. Kebetulan, Han Li adalah posisi terakhir dalam rotasi. Itu memberinya 40 hari sebelum dia harus berjaga-jaga. Dengan semua itu diatur, Han Li tidak lagi mengobrol dengan yang lain dan malah menuju ke kamarnya. Yang lain melakukan hal yang sama, selain Long Dong, yang memegang jam tangan pertama. Dengan Long Dong sendirian di kapal, bibirnya berkedut dan dia berjalan ke depan perahu. Dia membalik tangannya dan menghasilkan tikar hijau. Dia kemudian duduk di atasnya bersila. Pemuda berlumuran darah itu diam-diam bergumam, "Setengah tahun, aku menantikan hari yang tiba." Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan memasang senyum aneh di wajahnya. Di sebuah ruangan selebar 10 meter, Xiao Hong dan pemuda beralis putih itu duduk saling berhadapan. "Apa? Anda mengatakan bahwa gadis muda Xie Ying memiliki darah Phoenix surgawi dan merupakan murid dari klan bangsawan roh sejati," kata pemuda itu dengan wajah heran. Xiao Hong dengan sungguh-sungguh berkata, "Mengapa rekan Daois Li begitu terkejut? Klan Dark Falcon Anda juga merupakan spesies burung langka. Anda pasti merasakan sesuatu. Adapun klan Phoenix hitam kami, meskipun kami adalah cabang sampingan dari klan Phoenix, kemurnian darah Phoenix surgawi kami jauh lebih besar daripada yang dimiliki gadis itu. Tapi tidak ada keraguan tentang keberadaan darah Phoenix di tubuhnya." Si alis putih menghela nafas dan memasang ekspresi aneh, "Jadi seperti itu. Ketika saya pertama kali melihat gadis itu, saya merasa tidak nyaman, seperti ada sedikit rasa takut, jadi saya agak bingung ketika kami memasuki hutan. Jadi mengapa Peri Xiao memberitahuku ini? Hanya saja jika gadis itu memiliki darah roh sejati lainnya, itu akan baik-baik saja. Tapi dia memiliki darah Phoenix surgawi dari Raja Burung yang tak terhitung jumlahnya."
Saudara Li harus mengerti apa artinya ini. Xiao Hong tersenyum manis, tapi matanya sedingin es. Pemuda alis putih terdiam sesaat sebelum tertawa dingin. Tentu saja saya mengerti, tapi jangan lupa betapa pentingnya para tetua memberi tahu kami untuk menangani misi ini. Jika kita membiarkan masalah pribadi menghalangi misi klan, maka nyawa kita akan hilang, terlepas dari apakah kita berhasil memperoleh darah Phoenix surgawi. Xiao Hong terkekeh, kapan aku mengatakan ingin menyerangnya sebelum misi selesai? Pertama-tama kita harus memastikan bahwa misi selesai. Lalu kita akan menyerang. Menyerang setelah misi selesai. Oh, jika itu tidak mempengaruhi misi, itu mungkin. Tapi apakah dua lainnya akan membantunya? Bahkan jika kita mengambil kembali True Phoenix Blood, bagaimana kita membaginya? Darahnya tidak bisa terbagi rata. Pemuda alis putih itu berkedip dan dia menggelengkan kepalanya. Xiao Hong menggertakkan giginya dan berkata, darah surgawi Phoenix berguna bagi kita berdua, tetapi efeknya lebih terasa pada orang-orang dari klan Black Phoenix. Bagaimana dengan ini? Jika saudara Li membantu saya mendapatkan darah roh, saya bersedia menghadiahinya dengan 3 pil api hitam. Adapun dua lainnya, saya punya rencana untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, hutan daun hitam bukanlah area yang aman untuk memulai. Mereka mungkin tidak akan kembali dengan selamat. 3 pil api hitam. Kamu tidak bercanda. Pemuda alis putih itu berkata dengan gembira. Xiao Hong tersenyum masam dan berkata, aku memiliki beberapa status di klan Black Phoenix. Meskipun pil dianggap tak ternilai harganya, setelah bertahun-tahun, saya berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk 3. Saya berencana menggunakannya untuk memasuki tahap tempering spasial. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, jadi seperti itu. Aku akan membantumu setelah misi selesai. Namun, darah tidak akan mudah diambil. Terutama darah sejati dari klan bangsawan roh sejati. Akan sulit untuk mendapatkannya setelah mereka menggabungkannya ke dalam tubuh manusia mereka. Jangan khawatir, klan Black Phoenix memiliki metode khusus untuk mengekstraksi darah asli. Itu telah diteliti dengan baik. Setidaknya saya memiliki peluang 80%. Ketika pemuda alis putih mendengar ini, dia mengangguk, karena kamu sangat percaya diri, maka baiklah. Di ruangan lain, wanita muda berjubah putih Xie Ying menggenggam tangannya dengan gerakan mantra. Dia duduk bersila di tempat tidur. Ada lingkaran biru selebar 1 meter yang perlahan melayang di belakang kepalanya. Setelah diperiksa lebih dekat, lingkaran cahaya itu bulat sempurna dengan api putih setinggi 1 kaki berkedip-kedip dari tepinya. Ada juga siluet kosong yang bermeditasi di tengahnya. Dari penampilannya melalui pancarannya, dia tampak mirip dengan wanita itu, tetapi beberapa kali lebih kecil. Matanya terpejam dan tangannya dipegang dalam gerakan mantra. Pada beberapa waktu, mulut wanita muda itu mulai bergerak dan senyum samar muncul di wajahnya. Pada saat yang hampir bersamaan, gambar menunjukkan ekspresi yang sama. Saat Han Li mondar-mandir di kamar terpencil, dia memasang wajah tanpa ekspresi dan matanya berkedip seolah sedang melamun. Di sudut ruangan, ada 2 benda kecil di atas meja batu giok. Ada macan tutul seukuran anak kucing dengan keempat kakinya terentang malas di atas meja di sebelah barang-barang itu. Duduk di atas kepala macan tutul kecil itu adalah seekor monyet yang tingginya hanya beberapa inci. Cahaya hitam menyala dari bulunya dan menatap Han Li dengan mata cerdas. Han Li berhenti mondar-mandir dan dia membalik tangannya untuk mengeluarkan slip giok putih dan botol kecil. Botol itu didekorasi dengan sederhana dan memiliki 3 karakter kuno yang terukir di atasnya. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, kata-kata itu berbunyi Earth Cleansing Pill. Han Li membelai botol itu dengan jarinya lalu menghela nafas. Dalam sekejap cahaya, botol itu menghilang. Yang tersisa hanyalah slip giok.
Sleep Giok adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh beberapa kultivator misterius sebelum dia meninggalkan kota Deep Heaven. Han Li mengotak-atik Sleep Giok untuk beberapa saat sebelum meletakkannya di dahinya. Sleep Giok melanjutkan peta besar, tetapi tampaknya sebagian besar tidak lengkap. Area peta yang kurang bersinar dengan cahaya keemasan redup. Meskipun dia melihat-lihat terus-menerus, Han Li tidak bisa menahan diri untuk terus mencoba menemukan sesuatu di dalamnya. Tak terhitung kilometer jauhnya dari Deep Heaven City, ada ruang bawah tanah tersembunyi di mana seorang biksu dan seorang Taois duduk berhadapan di samping meja batu. Sang Taois muncul berusia lebih dari 40 tahun. Dia memiliki mata besar, alis tebal, dan kulit agak keemasan. Biarawan itu tampak tua dan memiliki janggut putih sepanjang setengah kaki. Kerutan mengotori wajahnya dan matanya garis tipis seolah-olah dia tidak bisa membukanya. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu bersama dan menuju jalan mereka. Pria tua itu berkata dengan lemah. "Iya, tapi ada sesuatu yang menghindariku." Mengapa Brother Jin Yue tiba-tiba berubah dari rencana awalnya setelah dia meninggalkan pengasingan? Mengapa Anda mengirim junior itu ke negeri asing? Orang-orang itu seharusnya menjadi yang paling menonjol dari para kultivator yang baru naik. Anda pasti memahami dengan jelas bahwa misi untuk menerima intelijen dari negeri asing mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya berbahaya. Klan iblis akan mengirim orang yang setara, tapi sebenarnya, mereka sepertinya punya rencana lain. Pendeta Taois berbicara dengan wajah bingung. Berbagai ras menjadi gelisah. Anda harus tahu ini, kata biksu tua itu. Ketika pendeta Tao mendengar biksu tua itu, hatinya bergetar dan dia memasang ekspresi serius. Tentu saja, tapi ada harta surgawi yang baru muncul yang terdaftar di gulungan roh segudang yang kacau. Selain itu adalah harta surgawi yang mendalam yang berada di peringkat 3 teratas. Pedang eksekusi surgawi yang mendalam. Biksu tua itu bergumam, benar. Awalnya, seharusnya sudah puluhan ribu tahun lagi sebelum serangan lain. Bahkan ada kemungkinan perang 100 ras lainnya meletus sebagai akibat dari ini. Pendeta Taois berbicara dengan bingung. Mengapa saudara Jin Yue berbicara berputar-putar? Informasi ini jelas. Bagaimana ini terkait dengan apa yang kita bicarakan? Bukankah berbagai ras takut ditarik ke dalam perang ini? Pria tua itu perlahan berkata, takut ditarik. Hehe, sekarang masalah ini muncul, ras apa yang tidak bisa? Sesuai dengan kemunculan harta surgawi yang mendalam di masa lalu, itu akan memicu badai darah sebelum dapat terbentuk. Ras yang akan memperoleh harta ini pada akhirnya dapat menguduskannya untuk menarik keberadaan tingkat roh sejati untuk melindungi klan mereka, dan mengubahnya menjadi suku terkuat di alam roh. Eksistensi tingkat roh sejati ini lebih unggul dari dewa alam abadi sejati. Tentu saja, sebelum roh sejati yang kuat muncul, suku yang bersangkutan harus melindunginya. Kalau tidak, itu hanya akan disita oleh orang lain. Jika ras yang memperoleh harta ini lemah, pendeta Tao tidak memahami biksu itu, tetapi dia tidak menyela. Biksu itu berhenti, dan kemudian melanjutkan, masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan kita, sulit untuk memprediksi suku mana yang akan menerima harta karun surgawi yang mendalam. Namun, iblis memiliki kultivator integrasi tubuh yang memiliki beberapa kemampuan kenabian. Karena mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari kesengsaraan berikutnya, mereka mengaktifkan potensi mereka dan menggunakan kekuatan sihir hidup mereka untuk mengetahui keberadaan harta berikutnya. Akibatnya, pedang eksekusi surgawi yang mendalam akan muncul di bagian barat laut dari apa yang dikenal manusia sebagai benua Feng Yuan. Meskipun benua Feng Yuan adalah yang terkecil dari ketiganya, ia memiliki ras yang jauh lebih banyak daripada benua lain. Yang disebut sudut barat laut terdiri dari manusia, setan, suku roh, suku kayu, suku Night Fin, suku bayangan, dan 6 ras lainnya.
Dengan kata lain, harta karun surgawi yang mendalam yang baru muncul dapat muncul di tanah manusia. Saat ini, hanya manusia dan iblis yang mengetahui situasi ini, tetapi tidak akan disembunyikan lama. Lagi pula, pasti ada mata-mata dari ras lain di barisan kita. Tidak ada dinding di mana udara tidak melewatinya. Jika ras asing lainnya menemukan ini, Anda harus menyadari apa yang akan terjadi. Ketika biksu itu selesai, dia tersenyum masam. Apa? Seperti itu. Kalau begitu, jika kita tidak hati-hati, ada kemungkinan kita akan dimusnahkan. Wajah pendeta Tao menjadi pucat. Biksu itu menghela nafas. Menurut legenda kuno, ketika sejumlah besar makhluk kuat dimusnahkan di suatu daerah, teknik persembahan darah misterius dapat digunakan, secara paksa memanggil harta surgawi yang dalam. Suku-suku yang kuat itu tidak peduli memusnahkan manusia atau setan. Mereka hanya menggunakan kita sebagai persembahan darah. Dalam 100 perang ras terakhir, Heaven Form Shield peringkat keempat menyebabkan kekacauan selama berjuta tahun. Mereka menyapu sebagian besar suku di benua dan memusnahkan yang lebih lemah dalam pembantaian. Jadi terlepas dari suku mana yang memperoleh harta itu, kita harus melancarkan perang untuk menghindari nasib kita sebagai persembahan darah dan meminta suku lain mengambil tempat itu. Jadi seperti itu, jadi kamu menyuruh para kultivator yang baru naik meninggalkan kota ke negeri asing. Pendeta Daois itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Biksu itu dengan sungguh-sungguh berkata, harta karun surgawi yang mendalam adalah harta yang menentang surga yang mampu membalikkan hukum dunia. Tapi mereka mungkin tidak semuanya berasal dari alam roh, dan bisa saja berasal dari alam yang lebih rendah. Meskipun kemungkinan ini sangat tipis, ada beberapa kultivator yang mencurigakan dalam 100 tahun terakhir. Mereka semua telah dibebaskan dari Deep Heaven City dalam misi paling berbahaya ke suku-suku asing. Terlepas dari apakah mereka berhasil dalam misi, mereka pada akhirnya akan menemukan dalam waktu singkat bahwa mereka tidak akan dapat kembali ke kota Deep Heaven. Tentu saja, ada juga beberapa yang mencurigakan dari penduduk asli yang juga dipindahkan dari kota Deep Heaven atau diasingkan secara paksa ke hutan belantara karena alasan apapun. Selain orang-orang ini, ada juga beberapa dengan potensi dan bakat luar biasa yang juga dikirim ke hutan belantara. Dengan cara ini, jika mereka benar-benar membawa pedang eksekusi surgawi yang mendalam, kami secara efektif menjauhkan mereka dari sumber malapetaka. Jika kita kalah dalam perang, orang-orang ini akan dapat melanjutkan garis keturunan manusia dan iblis dan membuat mereka berkembang sekali lagi. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Jika kita menyelidiki apakah orang-orang ini benar-benar memiliki harta surgawi yang mendalam, kita bisa. Pendeta Tao itu mengikuti. Biksu itu menjelaskan, kita dapat mencari melalui seluruh indera spiritual mereka dengan teknik pengendalian pikiran, tetapi apa keuntungannya jika kita mengetahui bahwa pedang eksekusi surgawi yang mendalam ada di tangan kita? Itu hanya sumber masalah. Apakah Anda dapat menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari panel tetua yang benar-benar orang asing dalam wujudnya? Jika ini bocor, klan manusia kita tidak hanya akan menjadi target dalam waktu singkat, bahkan klan iblis dapat memutuskan aliansi mereka dengan kita untuk mempertahankan diri. Manusia akan benar-benar dimusnahkan dalam kasus itu. Kami bukan ras yang kuat. Kami tidak dapat menyimpan harta itu sampai keberadaan tingkat roh sejati datang mengetuk pintu kami. Bahkan jika kita memberikan harta itu kepada suku yang lebih kuat untuk perlindungan, kurasa ras bayangan dan yang lainnya tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Daripada berpura-pura tidak tahu, lebih baik kita berurusan dengan perang yang akan datang. Jika kita tidak memiliki kepastian ras mana yang memiliki harta karun surgawi yang mendalam, kemungkinan besar suku pohon dan suku bayangan yang menyerang kita. Dengan manusia dan iblis yang menjaga kota Deep Heaven, kita paling bisa memblokir mereka.
Suku Roh dan suku Nightfin akan bergabung dalam perang dengan semangat sengit setelah mengetahui informasi ini. Paling buruk, luka besar akan menimpa berbagai suku dan kami akan memenuhi persyaratan persembahan darah untuk memanggil harta karun surgawi yang mendalam. Terlepas dari siapa pemilik harta itu, selama harta itu dipanggil, kita akan selamat dari bencana ini. Tetapi untuk mencegah suku-suku yang kuat itu menemukan kita, pertama-tama kita harus meraih kemenangan. Saya rasa pertempuran ini akan berbeda dari pengepungan kota selama 100 tahun. Saya berpendapat bahwa perang ini akan memiliki hasil yang jauh lebih buruk dalam beberapa tahun. Hehe, suku lain yang mengendalikan mereka kemungkinan besar berpikiran sama. Kalau tidak, suku-suku lain akan mencari pedang eksekusi surgawi yang mendalam dengan hati-hati. Mereka semua bersiap untuk perang. Biksu tua itu akhirnya selesai. Setelah pendeta Tao mendengar ini, dia tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Kemudian dia dengan sedih bertanya, kapan Anda menemukan informasi ini? Terakhir kali, saya tidak diberitahu tentang hal ini. Mungkinkah panel tetua telah menyembunyikan ini dariku? Ini cukup sederhana. Kami hanya melakukan ini setelah kami menemukan ada yang salah dengan identitas Anda. Saya tidak tahu apakah saya harus terus memanggil Anda sebagai Lei Luo atau sebagai bayangan ungu yang lebih tua. Bayangan ungu apa? Apa maksud Grandmaster Jin Yue? Tanya pendeta Tao dengan cemberut. Hehe, sudah waktunya. Ayo mulai. Biksu tua itu mengabaikan pendeta Tao dan mengalihkan pandangannya ke pembakar dupa yang sangat indah di sudut ruangan. Batang dupa dibakar setengah jalan. Ini tentang waktu. Jangan bilang, dupa. Sebuah cahaya ungu melintas dari mata pendeta Tao dan wajahnya sangat berubah. Pada saat yang hampir bersamaan, bayangan ungu keluar dari tubuh pendeta Tao dan menerkam biksu tua itu. Biksu itu tetap diam di tempat duduknya dan dia menyapu lengan bajunya. Ledakan terdengar dan cahaya keemasan menyala. Serangkaian teks Buddhis melayang di udara. Bayangan ungu menghantam dinding seolah menerima serangan dengan kekuatan yang sangat besar. Setelah itu, tubuhnya bergetar hebat dan berubah menjadi bola, tidak mampu melakukan tindakan lebih lanjut. Pada saat itu, dinding bersinar dengan cahaya biru dan mangkuk batu giok biru tiba-tiba muncul. Itu membalik dan memuntahkan kabut biru, langsung mengambil bayangan ungu ke dalamnya. Tidak buruk, dupa empat roh layak atas reputasinya dalam menahan suku bayangan. Itu bahkan menahan bayangan ungu, cahaya putih melintas dari dinding untuk mengungkapkan seorang sarjana parubaya. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki ekspresi santai. Saudara Tian Yuan, terima kasih banyak atas dupa roh Anda. Jika tidak, akan sulit untuk berurusan dengan makhluk jahat ini. Beku itu memandang cendekiawan itu dan berdiri, memberi hormat padanya. Grandmaster Jin Yue terlalu memujiku. Kebetulan untuk menumbuhkan kemampuan baru yang memungkinkan saya memperhatikan bahwa Lei Luo dirasuki. Sangat disayangkan bahwa bakat jenius Lei Luo telah menemui ajalnya. Cendekiawan itu melirik tubuh pendeta Taois dan menghela nafas. Kehidupan dari tubuh yang dirasuki segera memudar dan dagingnya menjadi layu. Biksu itu dengan lembut melantunkan dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan api keemasan menyembur dari jarinya. Tiba-tiba, tubuh berubah menjadi ketiadaan dalam api emas. Menurut konvensi umum, meskipun bayangan ungu memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator integrasi tubuh, dengan kemampuan Lei Luo, seharusnya tidak mudah baginya untuk dimiliki. Sepertinya teman lamaku di plot saat dia terakhir kali melakukan perjalanan ke alam liar 100 tahun yang lalu. Bayangan ungu itu sangat licik dan menyembunyikan kedoknya selama bertahun-tahun ketika dia kembali ke kota. Jika bukan karena indera tajam penguasa suci, saya khawatir kita masih akan ditipu. Makhluk jahat itu berpikir untuk mengumpulkan semua kultivator yang naik dan mengirim mereka ke kehancuran mereka dengan kedok perlindungan.
Pria parubaya yang muncul adalah master terkenal dari kota asal surgawi, penguasa suci Tian Yuan. The Sovereign dengan anggun tersenyum dan berkata, namun, selama beberapa tahun terakhir, teman-teman lama saya terlalu menyukai kultivator asli. Tidak heran para kultivator yang naik menjadi kesal. Wajah biksu itu berubah cemberut. Saya selalu tetap dalam kultivasi terpencil beberapa tahun terakhir ini dan mengabaikan masalah ini. Sekarang musuh besar telah muncul, saya tidak bisa menangani urusan kecil ini. Diketahui berapa banyak informasi yang bocor setelah tubuh rekan Taois Lei Luo dirasuki. Pertahanan dan pembatasan kota Deep Heaven harus diubah.